ومن الغفلة أن يقرأ العبد القرآن الكريم أو يسمعه فلا يتدبره ولا يتفهم معانيه ولا يقف عند أوامره وزواجره ومواعظه وقوارعه. وكذلك أحد الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. Dan yang termasuk daripada hati yang lalai adalah membacanya seorang hamba akan kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, atau dia mendengarkannya fala yatadabbar, dia tidak merenungi maknanya, wala yatafaham ma'anihi, dan kada memahami maknanya, wala yaqifu 'inda awamirihi, dan tidak mengerjakan perintah-perintahnya, wa zawajirihi, dan juga kada meninggalkan larangan-larangan daripada Al-Qur'an, wa mawa'idhihi wa qawa'irihi, dan nasihat-nasihat daripada Al-Qur'anul Karim tersebut. Nah, jadi di sini termasuk daripada kelalaian kita apabila kita membaca Al-Quran ataupun kada membaca Al-Quran, tapi mendengarkan orang yang lagi membaca Al-Quran. Kita kada hendak merenungi makna daripada yang dibaca oleh kita ataupun yang dibaca oleh orang lain. Maka oleh sebab itu hendaknya kita sedikit demi sedikit mengetahui makna daripada bacaan Al-Quran, terutama bacaan Al-Quran di dalam sholat paling kada. Dalam Al-Quran kan pasti, di dalam sholat pasti kita membaca Al-Quran. Yang wajib termasuk rukun adalah surah Al-Fatihah. Yang paling kada itu dulu ketahui maknanya. Jadi kalau kita kada mengetahui makna yang kita baca dari Al-Quran itu, terutama ketika kita sholat membaca Al-Fatihah, maka kita termasuk orang yang lalai. Hati kita lalai. Artinya akan sulit untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat apabila kita kada mengetahui arti daripada yang kita baca tadi, terutama surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Nah, jadi hati kita tuh ketika mendengar orang membaca, imam membaca Al-Fatihah, hati kita paling kadang mengetahui artinya. Oh, artinya seperti ini. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi segala pujian itu hanya untuk Allah. Sedangkan makhluk kada pantas untuk dipuji. Kayak apa kalau kita dipuji? Maka segerakanlah pujian itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah artinya kullu hamdin, semua pujian, kullu hamdin ya, alhamdulillah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Jadi kita jangan hendak berharap mengambil jatahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk jangan berharap minta dipuji, karena yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita misalnya dipuji, maka segerakanlah kembalikan kepada Allah. Kita dipuji misalnya orang yang baik, maka kembalikan kepada Allah, kebaikanku ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipuji orang, kita orang yang kaya, orang yang sugih,
Maka kembalikan kepada Allah, kekayaanku ini adalah amanah dari Allah ataupun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada kata-kata, oh ini ampunku, ini sifatku, ini hartaku, ini kelebihanku. Jangan sampai ada yang seperti itu. Jadi kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, aman hidup kita. Insyaallah yang pertama, kita kada bakal jatuh kepada kemusyrikan kalau kita terus mengembalikan kepada Allah. Kalau merasa kita kuat, merasa kita hebat, merasa kita pintar, berarti seakan-akan kita sorangan yang memiliki kepintaran itu, memiliki kehebatan itu, memiliki kekuatan itu. Kalau kita merasa kita yang kuat, kita yang pintar, berarti yang kuat ada dua, Allah lawan kita. Nah, berarti kita sudah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kuat hanya Allah, yang pintar hanya Allah, yang berilmu hanya Allah. Jangan sampai kita mengaku kita berilmu. Nah, kalau kita dipuji oleh orang, kita orang yang berilmu, maka kembalikan kepada Allah. Ilmu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna daripada alhamdulillah. Ya paling kadang ketahui itu kan makna yang lebih mendalamnya. Ya paling kadang kita ketahui makna dasarnya barang supaya khusyuk di dalam sholat. Karena kalau kita hanya mendengarkan saja, kada tahu maknanya, maka akan gampang sekali jatuh kepada hilangnya khusyuk di dalam sholat. Itu sangat mudah. Tapi kalau tahu artinya, setiap kita dengar, kita rasakan di dalam hati, ya, Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita meminta pertolongan, dan kepada Allah kita menyembah, dan kepadanya kita meminta pertolongan. Nah, jadi bujur-bujur dirasakan dan diresapi di dalam hati. Nah, mengerjakan apa yang diperintah oleh Al-Quran dan menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Karena kan nanti ketika kita berada di alam kubur, kita ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, apa kitabmu? Ya, kitab panutan kita tuh apa? Di talqin itu kan sudah biasa nih, kita sudah hafal, beratan kalau di dunia ini sudah hafal. Tapi hafalan kita di dunia ini tidak menjamin bisa apa adanya kita menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir nanti di alam kubur. Walaupun kita sudah hafal di luar kepala di dunia ini, ketika dalam kubur belum tentu bisa jawab. Tergantung kayak apa pengamalan kita terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Ma kita buka, apa kitabmu, kata malaikat. Kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwasanya kitabku adalah Al-Qur'an, apabila memang ketika di dunia kita menganggap Al-Quran itu adalah kitab kita. Artinya, kalau kita menganggap Al-Quran itu benar-benar kitab kita, kita umpati nasihat Al-Quran itu. Kalau Al-Quran melarang, kita tinggalkan. Kalau Al-Quran menyuruh, kita gawi. Nah, jadi kalau perbuatan kita mengarah kepada apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka insya Allah di alam kubur kainanya kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab kitab kita adalah Al-Quran. Tapi sebaliknya, kalau gawian kita bertentangan dengan Al-Quran, maka bukan sesuatu yang mustahil. Nanti di alam kubur ketika ditanya, kita kada kau menjawab.
Itu kada mustahil. Karena menyesuaikan dengan keadaan kita hidup di dunia. Seberapa besar pengamalan kita terhadap Al-Quran. Kan kayak itu di alam kubur kita. Ditakuni siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa kitab kita, apa kiblat kita, siapa saudara kita. Bujur kadang kita bertuhan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bujur, apakah benar kita sudah mengamalkan di dalam bacaan surah Al-Fatihah tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku menyembah. Jadi iyyaka itu kada ada yang lain lagi kecuali hanya Allah. Satu aja tuh pilihan, kada ada pilihan yang lain. Iyyaka, hanya kepadamulah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Benar apa kada sudah kita gawi di dunia? Apakah kita masih selalu meminta pertolongan kepada makhluk Allah? Meminta pertolongan kepada manusia? Ataupun kita benar-benar ketika hidup ini yang kita minta tolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi di dalam surah Al-Fatihah ini memerintahkan kepada kita supaya kalau hendak minta tolong lawan Allah. Supaya laris dagangan kita, minta lawan Allah. Minta lancarkan usaha kita, minta lawan Allah. Bukan berharap kepada manusia. Karena kalau Allah menolong kita, nanti Allah akan mengutus hambanya untuk membantu melancarkan usaha tersebut. Kalau Allah mengabulkan permintaan kita ketika kita minta tolong lawan Allah, kena Allah kirim hambanya untuk berbelanja di wadah kita sehingga ramai. Jadi ke Allah dulu tujuan kita, jangan ke makhluk. Ini kalau ke makhluk dulu, ya, misalnya ada orang belanja di wadah kita, karena lain kali, pian jangan belanja ke lain lah, belanja ke sini aja. Nah ini tanda-tanda kita berharap lawan makhluk sudah. Kada berharap lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sudah kada mengamalkan surah Al-Fatihah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta tolong lawan makhluk. Berharap kepada makhluk. Seharusnya harapan kita adalah kepada Allah. Jadi minta lawan Allah, nanti siapa, kalau Allah kabulkan, Allah akan mengutus siapa saja yang akan datang kepada kita. Nah, yang penting sumbernya dulu kita minta. Jadi jangan ke makhluknya. Itu diantara yang tersirat di dalam makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi pesannya adalah jangan sampai kita meminta tolong kepada makhluk Allah, meminta berharap kepada makhluk Allah, tapi mintalah kepada Allah terlebih dahulu. Nanti Allah akan mengirim hamba-hambanya untuk menolong kita. Itu yang benar. Nah, jadi kalau datang orang kepada kita yang menolong kita, ada orang yang datang misalnya bersedekah lawan kita, ada orang yang datang membantu menyelesaikan masalah kita, ada orang yang datang kepada kita untuk menghibur kita, maka yang kita ucapkan pertama kali alhamdulillah. Maka ini yang disuruh Nabi ketika kita penikmat, jar Nabi ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang sudah menolong kita, yang sudah mengutus hambanya nih, yang menggerakkan kakinya datang ke wadah kita sehingga masalah kita jadi selesai, urusan kita jadi mudah, hajat kita jadi takabul, dengan sebab makhluk tadi Allah utus kepada kita. Sesudah itu hanya ucapkan terima kasih kepada hamba Allah yang datang kepada kita. Terima kasih. Ini sebagai ya, hak kita kepada manusia. Hak kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillah. Hati kita kayak apa? Allah sudah berterima kasih kepada Allah
yang sudah meringankan hatinya, membukakan hatinya untuk datang kepada kita, untuk yang datang kepada kita untuk menyelesaikan masalah kita. Pokoknya macam-macam itu ya dalam kehidupan kita ini. Karena orang itu kadang bakal bisa melangkahkan kakinya, ringan hatinya untuk membantu kita kecuali atas izin Allah. Jadi Allah dulu yang mengizinkan orang itu untuk membantu kita, meringankan beban kita. Kalau kada ada izin Allah, kada bakal ada yang hendak belanja di wadah kita, kada bakal ada. Ya. Tapi ketika Allah izinkan, maka seketika itulah ya, semuanya akan jadi mudah. Setelah itu berterima kasih kepada makhluk juga merupakan kewajiban. Karena dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang kada bersyukur ataupun kada mengucapkan berterima kasih kepada makhluk, berarti inya sama kada berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pelit dengan ucapan terima kasih kepada orang yang sudah memberikan jasanya kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah, terima kasih juga kepada makhluk yang Allah kirim untuk kita. Jadi dua terima kasihnya. Terima kasih kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Rasakan benar di dalam hati kita bahwa orang ini datang diutus oleh Allah, dikirim oleh Allah, diringankan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terima kasih kepada makhluk Allah. Atau kepada makhluk Allah berdahulu, ada apa-apa. Nah, sudahnya bulik, hanya kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting keduanya ini jangan sampai kita lewatkan, terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada makhluk. Kalau kita bersyukur kepada Allah, apa yang Allah janjikan untuk kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ini termasuk orang yang pandai berterima kasih, baik kepada makhluk Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, kata Allah. Pasti. Ini janji Allah ini. Pasti akan aku tambah. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita diberikan anugerah oleh Allah, kita akan berterima kasih, berarti bakal Allah kurangi nikmat itu. Ya, inna azabi lasyadid, dan sesungguhnya azabku sangat pedih bagi orang yang kufur ataupun yang kadang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya nikmat Allah itu kada terhitung banyaknya. Ini harus kita sadari. Jadi nikmat Allah itu banyak benar. Ya. Nikmat yang kita rasakan dari tubuh kita ini aja sudah kada terhitung nikmatnya. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, ya, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, itu sudah kada terhitung. Walaupun kita nih mengucapkan alhamdulillah 100.000 kali sehari, itu belum lagi ya memadai ataupun menyamai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam kitab disebutkan, seandainya nih kita diciptakan, kita sorangan ini bisa jadi 1.000 orang, kita sendirian bisa dijadikan 1.000 oleh Allah, dan ke-1.000-nya ini masing-masing bersyukur lawan Allah 1.000 kali, itu masih belum ya memenuhi syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena saking banyaknya nikmat Allah itu. Kenapa jadi kada bisa? Ketika kita bisa bersyukur lawan Allah, itu juga merupakan nikmat. Kita dapat anugerah dari Allah. Nikmat sehat, kita bersyukur alhamdulillah. Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Syukurnya kita itu juga nikmat yang harus disyukuri. Kita bisa bersyukur itu nikmat Allah. Dan juga ketika kita bersyukur itu harus disyukuri lagi. Alhamdulillah kita ini sudah bisa bersyukur lawan Allah. Itu nikmat Allah. Nah, jadi syukur kita harus disyukuri lagi.
Bisa bersyukur harus, maka itulah yang menyebabkan kita kadangkala untuk dikatakan sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kurang syukur, tapi paling kada kita ada rasa syukur kita lawan Allah. Jangan sampai kada ada semangat, atau jangan sampai kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hendak nikmat kita ditambah Allah, banyak bersyukur atas nikmat sehat. Kalau misalnya rezeki kita hendak ditambah Allah, banyak bersyukur atas nikmat rezeki itu. Rezeki yang Allah limpahkan kepada kita itu dah syukuri. Jangan sampai kita kufur. Merasa kufur itu apa? Kita merasa kurang terhadap rezeki Allah itu. Kada puas, kada cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita merasa kada cukup, merasa kurang. Berarti kita kada bersyukur. Orang yang kada bersyukur, janji Allah apa? Inna azabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Jadi kalau kita bersyukur, seapapun Allah memberi, kita syukur lawan Allah. Alhamdulillah sudah diberi. Berjual gatah, ya, yang biasanya harganya 15.000, turun misalnya jadi 5.000 rupiah. Sebagai hamba yang bersyukur, ini masih berterima kasih lawan Allah. Alhamdulillah masih berharga. Coba kalau ada harganya lagi, kata orang jual. Tapi ketika ada masih harganya, inya bersyukur lawan Allah karena masih berharga. Inya kada melihat nominalnya. Selama itu ada harganya, inya syukuri. Nah ini luar biasa nih seorang hamba seperti ini. Jadi inya bersyukur badah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berjualan yang biasanya sehari dapat 500.000, setelah akhir-akhir misalnya 100.000 aja sehari ngali. Tapi nya tetap bersyukur lawan Allah. Alhamdulillah masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya 300.000 sehari, seminggu kada ada pacah sama sekali. Alhamdulillah masih Allah berikan sehat. Inya masih bersyukur. Jadi inya mencari sesuatu nikmat Allah yang masih bisa inya syukuri. Nah, karena nikmat Allah itu bukan hanya rezeki saja. Sehat adalah nikmat Allah. Kita masih beriman lawan Allah, itu nikmat juga. Ketika Allah berikan kita Islam, hidayah Islam itu juga nikmat. Ketika kita diberikan hidayah oleh Allah untuk masih bisa sholat 5 waktu, apalagi berjamaah, itu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat bukan hanya tergantung kepada materi saja, tapi yang non materi itu lebih banyak dibandingkan yang nikmat yang bisa kita lihat. Ya alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah, walaupun rezeki kada tapi Allah berikan banyak misalnya, tapi hati kita damai, hati kita tentram, hati kita tenang, sembahyang kada pernah ketinggalan, ya, kita masih Islam, kita masih beriman lawan Allah. Itu udah nikmat yang luar biasa, yang sangat besar dan kada ada bandingannya dengan nikmat dunia. Karena nikmat yang paling besar ya Islam dan iman tadi, hidayah, iman dan Islam itu nikmat yang paling ganal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya nikmat iman dan Islam ini dicabut oleh Allah, nikmat yang lain tuh kada ada gunanya sama sekali. Sekaya apapun orang, sesugi apapun kita, tapi Islam kada ada, iman kada ada, itu dunia yang inya miliki itu kada ada gunanya sama sekali. Kenapa? Walaupun inya sedekahkan sehari 1 miliar bersedekah, tapi kada Islam, tapi kada iman, kada ada pahala. Tapi dengan adanya Islam, dengan adanya iman, walaupun bersedekah sehari 1.000 rupiah, itu jadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai ibadahnya. Makanya nikmat Islam, iman adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita syukuri. Sampai wayah ini kita masih beragama Islam. Sampai wayah ini kita masih beriman kepada Allah. Nikmat ini. Kalau kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, maka insya Allah nikmat hidayah Islam akan Allah lanjutkan.
kontrak iman dan Islam ini dilanjutkan oleh Allah. Tapi kalau iman dan Islam sudah kada kita syukuri lagi, kada kita rasakan lagi, itu adalah sebagai nikmat dari Allah, maka suatu kekhawatiran nanti imannya dicabut oleh Allah, Islamnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menakutkan kalau sudah iman dicabut. Karena Allah itu sangat gampang memberikan hidayah, Allah mudah. Allah mencabut hidayah juga kadang alih. Makanya tergantung kepada kita pulang. Bersyukur apakah kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di dalam surah Al-Fatihah yang ketiga tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah kepada Allah. Jangan menyembah kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ihdina, tunjukilah kami. Tunjukilah kami ke jalan yang benar. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang terdahulu, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang punya i'tikad yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu kita minta tunjukkan jalan yang benar, baik jalan yang zahir ataupun jalan batin kita. Batin adalah keyakinan. Jangan sampai keyakinan kita termasuk keyakinan yang menyesatkan. Aliran yang kita jalani itu aliran yang menyesatkan. Maka pahami makna ini, ihdinas siratal, rasakan di dalam, ya Allah, ulun minta tunjukkan kawan pian lawan ulun ini supaya minta tunjukkan jalan yang benar. Keyakinan ulun lurus, aliran ulun ini benar, ya. Keyakinan kalau ilmu, ya, ilmu minta ilmu yang benar, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang Allah anugerahkan kepada mereka, yaitu para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukanlah seperti jalan yang Allah murkai kepada mereka, yaitu musuh-musuh Allah. Waladhdallin, dan yang Allah sesatkan kepada mereka. Kita kada hendak minta jalan yang kayak itu. Jalannya seperti siapa? Jalannya Fir'aun. Ya, keyakinannya Fir'aun, Namrud, raja-raja orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada hendak diberikan jalan seperti itu. Tapi yang kita minta ini adalah jalannya para anbiya Allah. Mereka kan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa yang juga penting kita panjatkan kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, aku meminta kepadamu kepahaman seperti kepahaman para nabi Allah. Jadi kalau pahaman kita ini, cara kita memahami Allah, cara kita memahami ilmu Allah seperti bagaimana Nabi memahami, maka pemahaman kita kada bakal salah. Jadi Nabi itu kan dibimbing oleh Allah. Kita minta bimbing lawan Allah juga sebagaimana Allah membimbing para nabinya. Maka Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin. Berilah aku kepahaman sebagaimana kepahaman yang dimiliki oleh para anbiya. Wa hifdzal mursalin, wa ilhamal muqarrabin, dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hifdzal mursalin, dan penjagaan, ya, penjagaan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjagaan dari apa? Penjagaan daripada perbuatan maksiat. Para mursalin, para rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah, mereka itu maksum, dijaga oleh Allah daripada perbuatan maksiat.
Makanya kita minta juga supaya kita ini dijagakan jangan sampai terjerumus kepada perbuatan maksiat. Ini luar biasa ini doa ya. Paham Nabi, penjagaan seperti penjagaan para rasul, wa ilhamul muqarrabin, dan para orang-orang yang minta ilmu, minta ilham seperti orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi intinya kalau kita baca Quran, pahami maknanya, belajar sedikit demi sedikit. Jangan sampai kada tahu sama sekali. Dan di antara adab kita mendengar orang baca Al-Quran, adabnya kita harus berdiam. Jangan sampai orang baca Quran kita bepandiran. Begitu juga orang azan. Ketika orang azan, maka adab kita adalah diusahakan untuk mendengarkan azan itu. Karena azan itu seperti panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kita dengarkan dan kita jawab. Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha. Sampai akhir kita jawab. Itu sunnah. Bahkan di dalam kitab juga disebutkan orang yang ketujuh bepandir di waktu azan. Ya, orang azannya bepandiran. Baik masalah akhirat ataupun masalah dunia. Maksudnya kadang memperhatikan azan tadi. Suara azan berkumandang, inya kadang hendak mendengarkan, inya sibuk dengan pembicaraannya, dengan ceritanya. Ini kata ulama bisa menjadi salah satu penyebab meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Meninggal dalam keadaan yang kada baik. Ya, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk terus istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kekuatan untuk menjauhi daripada maksiatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan hati kita daripada hati yang lalai. Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan Islam kita, Allah terus berikan hidayah keislaman dan keimanan kita sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala sayyidina wa ala salih wa ala man salafun salih. Al-Fatihah. Nauzubillah.